Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu yang kedua dalam bulan Desember, tanggal 13. Kita memasuki semakin dekat waktu untuk merayakan Natal bagi kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia. Dalam kisah-kisah Natal yang biasanya lantas diangkat dalam khotbah-khotbah atau di dalam sendratari atau sandiwara, biasanya menampilkan ada peran orang-orang Majus dari Persia. Di kebanyakan pertunjukan ya, sandiwara itu biasanya diwakilkan pada 3 raja atau 3 orang Majus tadi yang membawa 3 kotak persembahan. Nah, kita nanti akan membicarakan tentang orang Majus yang berasal dari timur ini. Kisah kedatangan orang Majus dari timur ini waktu mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem pada waktu itu satu kisah yang luar biasa. Karena apa? Mereka berjalan ribuan kilometer hanya berpedoman dengan tuntunan bintang di langit. Pasti ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini itu dapat membawa mereka melalui padang gurun, melalui suasana yang gersang, melalui tempat-tempat yang berisiko tinggi ya, karena pada waktu itu jaminan keamanan tidak ada, tetapi mereka bisa sampai. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji, misalnya bagaimana mungkin sebuah bintang dapat menuntun perjalanan orang Majus dari negeri timur tadi melalui area yang ganas, padang pasir, dan hanya mengendari onta. Katakan bintang itu adalah sebuah komet ya, atau meteor yang jatuh. Kecepatan benda langit ini itu bisa 200.000 kilometer per jam. Ya. Sedangkan unta berjalan paling banter 3 kilometer per jam. Nah, bagaimana unta-unta ini dan orang-orang Majus ini dapat mengikuti sebuah bintang yang mempunyai kecepatan 200.000 kilometer? Pasti ini adalah sesuatu yang khusus, bukan bintang secara alami. Tetapi kita tidak akan membahas hal tersebut, kita akan berkonsentrasi kepada apa yang dipersembahkan orang Majus tersebut. Bapak Ibu dapat membaca dalam Matius pasal yang kedua, dari ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam ayat 10 dan ayat 11. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka menemukan anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka tersungkur dan menyembahnya. Kemudian mereka membuka tempat-tempat hartanya dan mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka topik khotbah pada minggu ini, tanggal 13 Desember, adalah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Hal pertama, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, ada satu perasaan gembira yang besar. Itu ditulis di dalam Matius pasal yang kedua tadi. Matius menggambarkan dengan kata-kata bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Takaran kegembiraan atau sukacita tersebut digambarkan dengan istilah yang sangat besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan with exceeding great joy. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, megalen svodra. Megalen berasal dari kata megas, artinya besar, megah, great. Svodra berasal dari svodros, artinya melampaui, exceeding. Jadi sudah besar, melampaui besar lagi. Nah ini suatu perasaan kegembiraan yang ada pada orang-orang Majus itu digambarkan dengan kata-kata yang demikian. Menurut saya Matius tidak melebih-lebihkan menggunakan frase kalimat tersebut ya untuk menggambarkan perasaan isi hati orang-orang Majus tersebut. Dari frase kalimat itu saya bisa mengambil sebuah teladan.
Berbeda dengan Herodes dan para imam ahli Taurat yang menyambut mereka pertama kali mereka memasuki tanah Yehuda. Kalau Herodes dan imam-imam serta para ahli Taurat tadi menanggapi kelahiran Yesus dengan hati yang adem ayem, yang suam-suam, yang tanpa ekspresi, tanpa ada satu antusias untuk mencari kebenaran itu. Tetapi sebaliknya para Majus itu begitu antusias, begitu senang, membayangkan seperti mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, mendapatkan harta yang luar biasa. Nah, ini bisa digambarkan seperti anak kecil mendapat mainan yang dimimpi-mimpikan. Saya masih ingat sekali pada waktu saya masih kecil, saya senang sekali melihat mainan. Lalu ayah saya itu menjanjikan kalau saya naik kelas dan saya mempunyai tabungan, nanti kekurangannya akan ditutupkan oleh ayah saya dan saya akan mendapatkan mainan yang saya mimpi-mimpikan itu. Jadi selama setahun saya menabung uang jajan saya pada waktu itu, uang jajan saya itu masih Rp5 setiap hari. Jadi saya sisihkan ada satu koin Rp1, Rp2 itu saya masukin celengan, ya. Karena saya begitu pengen cepat memiliki mainan itu. Ketika liburan kenaikan kelas tiba, saya diajak oleh ayah saya ke toko untuk melihat mainan. Nah, kemudian saya ambil mainan yang saya mimpikan tadi, yang saya senangin tadi, mainan yang ada baterainya begitu. Ketika saya mendapatkan mainan itu, saya ingat saya merasakan satu sukacita senang yang luar biasa. Sikap para Majus menurut saya adalah sikap yang seharusnya terjadi atau terdapat pada seseorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tak banyak orang mempunyai kesempatan terlahir sebagai orang Kristen atau mendapatkan mujizat atau mendapatkan lawatan dari Tuhan, entah melalui mimpi atau melalui penglihatan, sehingga dapat mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak banyak orang yang mengalami kesembuhan ilahi, mendapatkan jaman dari Tuhan ketika menghadapi penyakit yang berat. Jika Anda terlahir dari orang tua yang bukan Kristen dan Anda dididik fanatik anti-Kristen, peluang Anda untuk bertemu dengan Kristus itu tentu sangat kecil sekali. Nah, Bapak Ibu, saya adalah seorang yang punya pengalaman apa artinya sukacita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Waktu saya SD itu saya sudah mulai punya nalar, saya sudah mempunyai kesadaran tentang Tuhan. Waktu itu kelas 4 SD. Ya, saya sudah mempunyai kesadaran tersebut dan saya pengen sekali ikut Yesus, tapi tidak bisa, saya tidak berani karena apa? Orang tua saya yang melarang. Jadi ketika saya melewati malam Natal 24 malam, saya biasanya itu berdiri di depan jendela kamar saya. Dengan kerinduan saya bisa ke gereja. Sementara itu hal yang tidak mungkin pada waktu itu. Dan ketika waktunya tiba, saya tidak lagi di bawah aturan orang tua, saya bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengikuti Tuhan, tentu dengan perspektif yang berbeda dibanding waktu saya masih kanak-kanak, waktu masih SD ya. Kalau pada waktu itu kan yang saya imajinasikan saya akan menyalakan lilin di depan altar, ya, terus kemudian menyanyi lagu Malam Kudus bersama dengan teman-teman gitu ya. Nah, ketika saya sudah mengalami pendewasaan rohani, dididik oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan selama waktu itu, saya merasakan sukacita yang besar, bukan hanya sekedar bisa menyalakan lilin, bisa menyanyikan Malam Kudus, bisa mendapatkan kado Natal, bukan itu lagi yang saya mimpikan, tetapi mengikuti Tuhan itu adalah suatu sukacita yang besar. Saya yakin pengalaman sukacita saya ini banyak yang tidak dimiliki oleh saudara-saudari yang tidak pernah tahu apa artinya berjuang mengikuti Yesus. Bahkan ada teman-teman yang baru masuk Kristen pun bisa karena pernikahan atau yang lain, belum tentu bisa mengalami apa rasanya sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebagian kasih mula-mula tenggelam oleh karena tertimbun oleh penderitaan hidup, atau bahkan sebagian lagi kasih mula-mula tadi itu jadi padam karena tenggelam di dalam kemewahan hidup, antagonis dari penderitaan hidup. Ya. Waktu saya kanak-kanak rohani, saya mengandalkan prinsip Allah untuk hidup saya, bukan hidup saya untuk Allah, ya, tapi Allah untuk hidup saya, yakni
saya dapat memanfaatkan kuasa Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Misalkan saya melihat orang sakit, saya akan berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya orang itu sembuh. Ketika saya susah, saya akan menggunakan kuasa itu untuk mengusir kesusahan saya dan kemudian saya mendapatkan kesenangan dan seterusnya. Awal kekristenan saya melihat bahwa Allah seperti Sinterklas yang baik hati, suka membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak kecil. Ya, itu cerita atau dongeng tentang Sinterklas, dan kita diajar atau didoktrin seperti itu. Tuhan itu seperti Sinterklas, sangat baik, sangat baik. Ya. Dan saya mengalami banyak jawaban dari doa-doa saya. Dan pada beberapa tahun awal pertobatan saya mempunyai cara pandang yang seperti itu. Bahwa Tuhan akan menjawab semua doa tergantung kepada iman percaya. Bapak, Ibu, Saudara, saya sih sebetulnya tidak serakah-serakah amat. Saya tidak meminta kemakmuran atau kekayaan atau karier yang berlebih. Kalau yang kayak gitu ya, awalnya tidak pernah menarik perhatian saya. Yang saya mintakan sebetulnya bukan urusan duniawi semata-mata sih. Ya, yang saya kejar adalah jawaban doa dan kebaikan Tuhan. Sebetulnya berhubungan dengan pelayanan gerejawi, termasuk karunia-karunia roh, mukjizat, kesembuhan, buat istri saya, buat anak saya, serta jemaat-jemaat. Saya berdoa untuk murid-murid Tuhan yang saya ajar supaya mereka dipakai Tuhan dengan banyak-banyak tanda ajaib. Saya berdoa untuk sebuah transformasi, perubahan kota, bangsa. Nah, saya menikmati karunia-karunia tersebut tanpa menyadari ada yang kurang tepat. Kekurangan tepatan tadi adalah saya mulai bergeser dari sasaran Bapa yang diperuntukkan buat saya. Saya mulai tenggelam dengan kesibukan pelayanan bukan kepada Tuhan, yang seharusnya adalah pusat tujuan pelayanan ini. Tapi saya mulai bergeser kepada karunia-karunia, saya mulai bergeser kepada doktrin-doktrin yang hanya sekedar membuat orang makmur. Lalu saya berpikir bahwa itu sudah berkenan, karena karunia-karunia yang saya dapat dan pelayanan yang saya gembalakan itu, saya pikir itu udah cukup lah. Ya, tetapi Tuhan terus membimbing saya ke arah tujuannya. Sampai saya menyadari bahwa apa yang saya bangun selama ini masih belum tepat, masih ada struktur utama ya, yang padahal sebetulnya itu yang terpenting yang belum saya bangun. Saya membaca Wahyu pasal 3 tentang soko guru, ya sudah berapa ratus kali lah. Tetapi saya baru menyadari maksud Tuhan tentang soko guru itu akhir-akhir ini. Kita selama ini keliru, kita berpikir bahwa bila doa-doa kita terjawab dengan cepat, kita mengira kita sudah berkenan kepada Tuhan. Kita mengira kekristenan kita, iman kita ini sudah sempurna ketika kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Biasanya kita mengandalkan atau memotong ayat-ayat berikut ini ya, misalnya Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dengan ayat ini kita memompa iman kita supaya kita memiliki keyakinan yang kuat dari apa yang kita doakan itu sudah pasti akan didapat, itu sudah pasti akan dikabulkan. Sehingga kita mematikan keraguan-keraguan kita. Apalagi di dalam Matius 7 ayat 8. Sebab setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan bagi ia yang mengetuk akan dibukakan. Saudara, dulu saya begitu fanatik dengan ayat ini. Apapun yang kita minta, apapun motivasi kita, dan apapun keadaan diri hati kita, pokoknya yang penting kita percaya, kita minta kepada Tuhan Yesus, pasti pintu dibukakan. Ini sebetulnya satu pengajaran yang hanya dasar saja, fundamental saja. Kita belum membangun sebuah struktur yang sesungguhnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 9-11 dikatakan, atau siapakah dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti akan memberi batu kepada anaknya itu? Atau jika anaknya meminta ikan, ia akan memberikan ular kepada anaknya itu, bukan? Jadi jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi anak-anakmu pemberian-pemberian yang baik, terlebih lagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, dengan ayat yang ke-11 ini kita berpikir kalau Bapak kita di dunia ini, Bapak manusiawi kita itu bisa memberikan
yang terbaik yang kita ingini, seperti ayah saya dulu membelikan mainan ya buat saya bersenang-senang, tentu Bapa di sorga itu memberikan lebih hebat lagi. Kalau saya hanya bisa dapatkan mainan dari Bapak saya, dalam konteks ini sepertinya Bapa di surga akan memberikan mobil sport yang sesungguhnya. Nah, kalau kita buat kayak begitu, kita potong ayat 11 ini dalam pengertian yang terlalu naif ya. Tetapi ketika saya semakin dekat sama Tuhan, semakin saya menggeluti firman Tuhan, semakin saya mencari terang pencerahan dari Tuhan, dari Roh Kudus, maka saya melihat di dalam ayat 11 ini itu bukan bicara demikian. Itu bukan semata-mata Tuhan akan kasih secara materi hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Tetapi ini berbicara tentang bahwa Bapa di surga itu tahu memberikan yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yang dibutuhkan oleh roh kita untuk kita dipersiapkan masuk di dalam kekekalan nanti. Itulah yang dimaksud, terlebih lagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, belum tentu permintaan kita ini benar di hadapan Tuhan. Bisa jadi permintaan kita itu akan menjatuhkan kita. Misalnya, saya ketemu dengan banyak orang, mereka itu minta didoakan supaya terjadi kesembuhan jasmani karena satu penyakit mereka. Sekarang saya nyesal mendoakan mereka. Karena apa? Kalau mereka mati pada waktu itu, mereka pasti masuk surga. Atau paling tidak mereka hidup tidak bercela kemudian. Tetapi ketika mereka sembuh, mereka akhirnya apa? Jatuh di dalam dosa, dalam perjalanan hidup mereka. Dan ketika mereka meninggal dalam kondisi yang tidak kudus. Jadi, saudara, kesembuhan, kemakmuran itu belum tentu jawaban yang baik. Nah, kembali kepada kisah para majus tadi, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 2 ayat 11 dituliskan ada 3 hadiah yang diberikan oleh orang majus kepada bayi Yesus. Dikatakan bahwa mereka mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya pemilihan barang-barang itu bukan kebetulan, tetapi ada maksud yang tersembunyi dari 3 benda tadi, emas, kemenyan, dan mur. Sebab jika hanya asal memberi, mengapa harus diberikan selain emas? Yang 2 tadi kan kemenyan dan mur. Ya, kenapa enggak memberikan misalnya kain sutra? Kain sutra dari Tiongkok pada waktu itu adalah kain yang terbaik, yang termahal pada waktu itu. Bukankah orang-orang Majus itu tempat tinggalnya ada di jalur sutra, ya kan? Jadi mereka bisa mendapatkan hadiah yang berharga tadi. Atau diberikan permata dan perak. Nah, saudara, kita mau membahas emas. Biasa itu melambangkan kekayaan, harta, kesenangan hidup. Kalau ditanya mengapa para majus tidak memberikan perak atau permata sebagai pelengkap barang-barang berharga, maka emas cukup mewakili barang-barang bernilai tinggi, barang berharga, lambang prestis, lambang martabat atau pengakuan manusia. Jadi emas ini sudah mewakili barang-barang mewah lainnya seperti perak, permata, kain lenan, kain sutra ya. Penyerahan emas oleh orang-orang Majus tadi adalah lambang bahwa manusia harus menyerahkan sumber kesenangan atau kebahagiaan atau harga dirinya kepada Tuhan semata-mata. Sedangkan menyan itu berbicara tentang satu material dalam sistem penyembahan perjanjian lama. Menyan memberikan bau yang harum, ya, yang bagi yang suka baunya tentunya ya, di seluruh ruangan ibadah pada waktu itu. Ini melambangkan kehidupan kita yang berbau harum di hadapan Tuhan dan doa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maksudnya doa yang berbau harum itu adalah doa yang tepat seperti yang dikehendaki Bapa. Ada banyak saya tadi katakan bahwa doa-doa itu hanya berpusatkan pada kepentingan diri sendiri, bukan kepada kepentingan Tuhan. Nah, doa yang berbau harum adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa atau yang menunjukkan kepada ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana konteks zaman kita sebagai umat perjanjian baru? Ibadah dalam perjanjian baru bukan semata-mata di upacara atau seremonial agamawinya. Tuhan menghendaki lebih daripada seremonial. Alkitab mengajarkan dalam kehidupan kita, ibadah itu di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam sebuah perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yudea dari Galilea, ia melintasi daerah namanya Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kemudian ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita dari Samaria tadi. Dan sampai kepada suatu titik Tuhan Yesus berkata, akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka tidak akan menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan sampai mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar itu tidak akan mengikuti sebuah pola penyembahan atau ibadah seperti di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Ibadah di Yerusalem itu melambangkan suatu ibadah yang benar-benar mengikuti tatanan hukum Taurat, yang mengikuti aturan Musa, tetapi sebuah ibadah yang tanpa hati nurani, tanpa kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena ibadah di Yerusalem, ibadah di dalam bait Allah itu berbicara tentang ibadah yang sudah mati rohnya. Orang beribadah karena mengikuti kewajiban, karena mengikuti aturan, ya, tanpa mereka memiliki hati yang memang murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang seperti itu tidak berlaku lagi. Di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 Tuhan Yesus sampai memberikan keluhan seperti ini. Ya, mereka menyembah aku hanya di bibir saja padahal hatinya jauh daripada aku. Terus kemudian ibadah yang ditolak oleh Tuhan yang kedua adalah ibadah orang-orang Samaria di Gunung Gerizim itu. Yaitu apa? Ibadah yang sudah tercemar dengan kebiasaan-kebiasaan kafir pada waktu itu. Nah, ini melambangkan adalah satu cara kehidupan kekristenan yang bertoleransi dengan keinginan atau kesenangan dunia, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Banyak orang yang sebetulnya tidak sadar bahwa ia sudah tercemar di situ. Orang Kristen mungkin berkata, saya tidak lagi menyembah berhala kok, saya tidak berdukun, saya tidak belajar sihir, saya ke gereja yang mengajarkan seperti ajaran Kristen gitu. Saya nggak punya ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak berarti bahwa saudara tidak tercemar. Ya, seperti ibadah di Gunung Gerizim tadi. Kenapa? Karena ketika hati kita ini sebetulnya terpaut kepada harta, hati kita ini penuh dengan keinginan-keinginan duniawi, mata kita ini nggak beres. Ya, ada banyak kenajisan yang kita pandang. Dan mulut kita ini kotor sekali, mulut kita ini kasar, mulut kita ini penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebetulnya itu sama dengan bahwa kita udah menajiskan diri seperti orang-orang Samaria menajiskan diri dengan berhala-berhalanya. Baik. Nah, untuk bisa beribadah yang benar dan berkenan, yakni kehidupan kita tuh harus sejalan dengan kehendak Bapa. Untuk bisa sejalan dengan kehendak Bapa, maka mau tidak mau kita tidak bisa lagi berkompromi dengan cara hidup dunia ini. Dunia ini kan standarnya kemewahan, siapa yang bisa mewah itu yang berharga. Standar dunia ini adalah kecantikan, siapa yang cantik itu menjadi mulia. Standar dunia ini adalah jabatan, siapa yang punya jabatan tinggi itu terhormat. Standar dunia ini adalah kesenangan, hura-hura. Siapa yang bisa hura-hura, siapa yang bisa dugem, itulah hidup yang sepertinya hidup sebenarnya gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu kompromi dengan cara hidup dunia. Dan kita harus berubah. Perubahan yang fundamental adalah perubahan mindset. Ya, perubahan mindset. Karena dari situlah akan ada perubahan karakter, perubahan kebiasaan, perubahan cita rasa, perubahan cara berbicara, ya, perubahan cara berpikir. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada sebuah tahapan, ada sebuah tangga. Yang pertama, mana yang baik? Saya yakin banyak orang Kristen baik. Saya yakin banyak orang Kristen yang tahu aturan-aturan norma masyarakat, ya, baik di mata masyarakat. Tetapi Tuhan tidak cukup dipuaskan dengan menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen harus menjadi orang yang naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu berkenan kepada Allah.
Dan ketika dia sudah berkenan kepada Allah, dia harus terus berjuang sampai kepada yang sempurna. Bagaimana perubahan mindset dapat mengubah karakter, kebiasaan, cita rasa, cara berpikir, atau ambisi dan keinginan? Nah, kita akan lihat, kita akan membahas satu persatu. Perubahan karakter. Jadi, mindset yang dirubah pertama itu akan mengubah karakter orang. Ada orang yang karakternya buruk sekali, misalnya pemarah, cepat tersinggung, hal-hal yang kecil selalu bisa jadi masalah, lalu berkelahi atau diem-dieman sama orang lain, jotaan gitu kalau bahasa Jawa ya. Terus putus hubungan persaudaraan, pertemanan, bahkan suami istri bisa cerai ya. Ada karakter pemalas, tidak peduli. Ada karakter jorok, rumahnya itu suka berantakan, kacau gitu. Ada karakter yang kerjanya hanya makan, tidur, nonton, ya santai-santai gitu. Ada karakter orang suka berbohong, suka menipu. Contoh ya dari orang-orang yang suka menipu berbohong itu ya. Ada banyak kali ya ada orang itu minta tolong kepada saya. Mereka datang meminta bantuan, katanya mau pinjam uang untuk suatu kebutuhan. Ada seorang mahasiswi mengajukan proposal untuk suatu tugas studi kuliahnya, mengajukan pinjaman 2 juta ke saya. Dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Saya uji, saya berikan 1 juta. Ternyata sudah berapa tahun ini tidak ada kabarnya. Tidak ada satu kata pun, oh saya mengalami kegagalan ini, minta maaf atau apa. Ada seorang yang tua meminjam uang untuk membuat gubuk buat berteduh saat menjemur onggok dengan janji akan dikembalikan sebulan kemudian. Tetapi sampai hari ini batang hidungnya nggak pernah kelihatan lagi. Ya, ada seorang laki-laki muda tidak ada pekerjaan yang tetap, minta bantuan diberi modal untuk usaha kecil. Lalu saya uji dengan 1 kerat telur. Saya katakan silahkan ambil dan jual, nanti kembalikan modalnya dan kotaknya untuk saya berikan lagi, untuk selanjutnya kamu putar lagi. Tapi juga tidak lulus, orang ini juga pergi dan tidak pernah kembali lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu berkata ya di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, siapapun yang setia dalam hal-hal kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar. Dan siapapun yang tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, ia juga tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Ini terjemahan AYT. Nah, saudara, apakah saya begitu bodoh ditipu oleh mereka? Ya, sebetulnya saya sih sudah punya feeling ya bahwa mereka akan menipu saya, ngakalin saya. Tetapi saya mau memberi kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dan orang yang saya ingin melatih mereka untuk bisa berkembang sebetulnya. Tapi sayangnya mereka hanya berpikir pendek dan hanya mau menikmati uang kecil tanpa mau berjuang keras dahulu. Sehingga ketika mereka datang lagi saya tidak mungkin percaya kepada mereka. Kemiskinan kita tidak boleh membuat kita lantas menghalalkan, menipu atau mengambil milik orang lain ya tanpa izin. 2 prinsip yang harus kita pelajari dalam perkara ini adalah walaupun ada orang kaya yang kita bisa tipu, mereka tidak akan jatuh miskin ketika uang kecil mereka kita ambil. Ya, tetapi tidak berarti bahwa kita boleh menipu mereka. Karena uang yang kita ambil dari mereka itu sebetulnya uang Tuhan. Jika kita hanya pakai untuk kepentingan diri kita sendiri ya, tanpa rasa tanggung jawab, kita ini berhadapan dengan Tuhan loh. Jika seseorang terbiasa tidak jujur, ia itu sebetulnya menutup berkat buat dirinya sendiri. Setidaknya ia menghancurkan kepercayaan orang lain. Dan saya bisa mengerti mengapa ada banyak orang terus terlilit hutang, usaha apapun bangkrut, tidak berbuah karena mereka suka tidak jujur, suka berbohong, suka menipu. Kemiskinan kita tidak berarti kita berhak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kemiskinan kita tidak berarti bahwa kita berhak rebutan harta dengan saudara ketika saudara kita itu mendapat hak waris yang lebih banyak. Kemiskinan kita itu dan kekurangan kita itu bukan berarti kita boleh marah terhadap perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain atau marah terhadap penghinaan orang lain kepada kita. Maka orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, orang yang tukang ribut, sebetulnya orang-orang tersebut tuh tidak siap masuk surga. Saudara, ada satu karakter lagi yang sebetulnya parah, yaitu karakter iri hati. Ini adalah penyakit jiwa yang sangat merusak dan mematikan. Ada orang iri melihat karir temannya, ya teman sejawatnya yang bagus, naik jabatan, lantas dia nyinyir di belakang teman-temannya. Oh, karena dia gini. Ada orang yang iri kepada kakak atau adiknya karena saudaranya ini lebih mampu dari dirinya atau warisan yang lebih banyak dari dirinya atau perhatian orang tuanya itu lebih
besar dari dirinya. Dalam satu kesempatan, murid-murid itu marah kepada anak-anak Zebedeus ketika ibu mereka itu meminta jatah posisi basah kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid lainnya, Petrus dan lain-lain itu marahin gitu kepada Yohanes dan saudaranya. Kenapa? Karena mereka mengambil kesempatan untuk berada di posisi yang basah dalam tanda kutip. Mereka berpikir bahwa Yesus nanti akan jadi kaisar. Jadi kalau posisi itu sudah diambil sama Yohanes dan saudaranya, ya mereka nggak dapat posisi lagi. Itu yang membuat mereka iri. Nah, teladan hidup yang mau saya bagikan kepada saudara demikian. Orang tua saya itu meninggalkan warisan banyak. Salah satunya adalah sebuah rumah di kota Semarang yang senilai 1 miliar rupiah. Dan adik-adik saya menjualnya. Dibagi-bagi di antara mereka. Saya tidak mendapat bagian. Bahkan adik bungsu saya itu berkata bahwa saya tidak berhak mendapat warisan dari bapak, ibu almarhum. Karena saya sudah murtad meninggalkan agama keluarga. Saya menjadi Kristen. Saya murtad kan berarti. Jadi saya tahu mengapa adik bungsu saya itu begitu. Karena ia ingin mendapatkan hak atau jatah yang lebih besar. Saya hanya diam aja ketika dia ngomong begitu. Tidak ada perasaan marah sedikit pun. Dan saya menyadari posisi saya. Jadi saya nggak berusaha untuk meminta atau menuntut gitu ya. Walaupun sebenarnya sikap adik saya ini kurang ajar. Ya, menurut adat timuran ya, tidak layak. Tapi saya nggak marah. Adik saya mendapat bagian yang terbesar, tetapi karena dia memang senangnya hura-hura dan boros, dia tidak bisa mengelola uang ratusan juta yang dia terima itu, maka dalam sekejap uang itu habis, ludes. Ya. Ujung-ujungnya ketika ia kepepet uang, ia menghubungi saya, minta uang. Ya saya kirimi juga tanpa perasaan kesal sedikit pun. Karena saya mengasihi adik-adik saya lebih daripada harta warisan. Dan walaupun mereka tidak seiman atau berlaku tidak sopan, ya itu tidak ada alasan bagi saya untuk membenci mereka. Yang kedua tadi, mindset yang diubahkan oleh Tuhan itu bisa mengubah kebiasaan. Seorang yang mau mengubah mindset, cara berpikirnya, mau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasal 4:34, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia akan meneliti ulang kebiasaannya, apakah sudah pas dengan kepentingan Tuhan atau belum. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan tahu apakah kebiasaannya itu sudah pas dengan hatinya Tuhan atau belum. Misalnya, kebiasaan hanya untuk membuang-buang waktu nonton TV, main game, main internetan, atau kebiasaan ngobrol di kafe, bercanda, ngerumpi dengan tetangga atau dengan teman untuk topik-topik yang sia-sia, yang tidak membangun misalnya. Ada orang yang membuang waktu dengan gandrung, dengan memancing, jalan-jalan, belanja di mall setiap hari tanpa ada letnya gitu ya. Ada orang-orang yang kebiasaannya itu membuang uang yang berlebih dengan membeli barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu perlu dibeli. Ada orang-orang yang senangnya kuliner walaupun sebetulnya dia bisa masak di rumah gitu ya, tapi dia bisa habiskan sekali makan tuh bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu hanya dengan beberapa orang saja. Ya. Pertanyaannya apakah tidak boleh bersenang-senang? Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak katakan bahwa saudara tidak boleh bersenang-senang. Tentu saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh menggunakan uang saudara untuk belanja. Bukan begitu maksudnya. Siapa sih yang melarang Anda nonton TV? Wong itu TV Anda sendiri atau membelanjakan uang hasil kerja Anda sendiri. Siapa yang berhak melarang Anda bergaul dengan teman, meluangkan waktu ngobrol dengan mereka di kafe atau di mana? Nggak ada gitu. Tetapi jika Anda peka terhadap suara Roh Kudus, maka tolok ukurnya adalah bukan soal ini boleh atau tidak boleh. Kepekaan kita akan terasah sehingga kita mempertimbangkan dengan ukuran yang berbeda. Apakah yang kita habiskan misalnya uang, waktu, tenaga untuk kesenangan tersebut itu bermanfaat bagi kerajaan surga atau tidak. Nah, ini tolak ukurnya. Jika saya mengambil sedikit waktu atau uang untuk selingan supaya tidak monoton dalam hidup ini, apakah saya bisa jadi kekurangan ya tanpa melakukan itu? Misalnya gini. Nah, misalnya nih ya, Anda punya banyak uang. Apakah Anda harus setiap tahun jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, atau cukup sekali-sekali untuk menambah wawasan? Kalau Anda punya kemampuan untuk membangun banyak rumah, membeli banyak rumah, banyak properti, apakah Anda perlu membangun rumah semewah-mewahnya dengan puluhan kamar seperti raja-raja Eropa zaman Renaissance dan membeli banyak properti di sana-sini? Malam ini tidur di rumah A, besok di rumah B, besoknya lagi di rumah C? Atau cukup satu rumah yang besarnya juga secukupnya buat
satu keluarga. Kalau kita nonton TV, apakah cukup hanya dengan 1 jam, 2 jam, ya, atau harus sampai larut malam, sampai pagi? Kalau kita punya hobi olahraga, mancing, badminton, ya, cukupkah itu dilakukan misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap hari? Yang sampai kemudian kita tidak punya waktu untuk beribadah. Sebaiknya kelebihan uang, kelebihan waktu, kekuasaan, dan jabatan itu dipertimbangkan, digunakan dengan bijaksana. Di situ Anda akan mendapat 2 pilihan, untuk kesenangan sendiri atau untuk kepentingan Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar buruk, ada kebiasaan yang benar-benar keliru secara moral ya. Misalnya nonton film atau gambar-gambar porno, berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba, berkelahi, bercekcok ya. Ada wanita yang umur 40 tahun bercerita ia punya kebiasaan yaitu ketagihan berselingkuh. Ada seorang suami, seorang bapak menghabiskan uangnya untuk berjudi, membiarkan keluarganya jatuh miskin, susah. Nah, contoh-contoh ini adalah fakta dan bagi beberapa orang sudah menjadi ikatan yang sulit dilepaskan. Bapak Ibu, saya bekerja, saya ada usaha kecil, ya, saya ada kebun begitu. Tapi uang yang saya dapat bukan untuk foya-foya, saya bekerja supaya lebih leluasa melayani Tuhan, dapat membiayai biaya-biaya pelayanan tanpa harus membebani orang lain. Saya juga senang ke tempat rekreasi seperti ke Bali ya. Tetapi selalu saya tidak hanya sekedar jalan-jalan, saya berusaha untuk mempunyai peluang untuk bisa melayani Tuhan. Minimal bertemu dengan keluarga-keluarga yang bisa saya layani. Saat saya menyadari bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih berharga dan saya cukup mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa kata Tuhan Yesus, maka saya tidak tertarik menumpuk harta dunia lagi. Bagi saya yang penting adalah cukuplah hari demi hari untuk kebutuhan dasar hidup. Saya mempunyai teman yang kaya raya, Bapak Ibu. Seorang vice president dari sebuah bank asing yang bertaraf internasional dan dia menjadi vice president dari regional Asia Pasifik. Tentu yang sangat kaya dan sangat sibuk. Uang yang berkelimpahan itu dipakainya hanya untuk mengirim keluarganya jalan-jalan ke luar negeri setiap liburan sekolah. Namun akhirnya Tuhan menjamah dia dan mengubah dia menjadi seorang yang sangat sederhana dan melepaskan semua jabatan tadi, yang mewah tadi, yang prestisius tadi, dan beralih hanya mengurusin para gelandangan dan orang-orang miskin di Jakarta sebelum dia dipanggil Tuhan. Ya, ada satu perubahan mindsetnya ya. Terus mindset yang berubah itu juga yang ketiga, mengubah cita rasa seseorang. Cita rasa atau selera orang itu kebanyakan sudah dirusak oleh iblis sehingga tidak punya aroma sorga. Seleranya hanya masalah kedagingan. Ya, biasanya berkisar soal nafsu birahi, soal seks, keserakahan, gila kekuasaan, kehormatan, pujian, minta dihargai orang lain. Intinya hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri. Cita rasa atau selera yang sudah diracuni oleh iblis tidak bisa membedakan apakah seleranya itu rendah ya atau najis atau mulia. Ini sama dengan syaraf di kulit ya yang dirusak oleh kuman lepra atau kusta sehingga tidak lagi mampu merasakan apa-apa. Misalnya saudara kena lepra nih ya, tangan saudara ini ketusuk atau kena panas, itu nggak kerasa. Saudara nggak akan merasa, aduh sakit gitu, nggak. Lama-lama anggota tubuh kita rontok sendiri. Cita rasa yang sudah diselimuti dengan dosa itu tidak lagi mampu membedakan mana suami atau istri dan mana orang lain. Pokoknya itu akan disosor terus. Tidak peduli dia umurnya sudah tua tapi ya gayanya seperti kayak anak-anak. Masih seleranya sama anak-anak, anak muda. Yang laki-laki senang dengan gadis-gadis. Ia tidak bisa membedakan ini uang miliknya atau uang negara atau uang perusahaan atau uang temannya. Pokoknya sikat aja bagi orang yang punya cita rasa buruk tadi. Nah, pokoknya dimakan semuanya. Orang-orang yang bercita rasa buruk itu tidak peduli nonton film ini film senonoh atau tidak. Ini film yang bagus untuk pikiran atau tidak. Dan cita rasa yang buruk itu membuat orang itu tidak suka membaca firman Tuhan. Saya pernah melayani pelepasan seorang anak muda. Anak muda ini waktu dia sekolah itu saya mengingatkan sih, nggak usah berlatih ilmu-ilmu tenaga dalam, nggak usah berlatih ilmu-ilmu kesaktian ya ilmu-ilmu bela diri, tapi ya dia nggak percaya, dia nggak peduli gitu, orang tuanya juga nggak terlalu peduli, dan apa yang terjadi dia ikut pemuritan dengan saya gitu, sampai suatu saat dia bercerita bahwa
Dia susah untuk berkonsentrasi kepada firman Tuhan, dia susah untuk mengerti firman Tuhan walaupun dibaca berkali-kali, walaupun melotot di depan Alkitab, tapi dia sulit padahal dia punya keinginan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dia datang kepada saya berdoa untuk dia, dan pada waktu kami berdoa untuk dia, dia manifestasi, dia mengerang-erang, dia mengamuk, dia teriak-teriak. Nah, setelah dia lepas, dia bersaksi bahwa dia mulai saat itu dia sanggup berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Cita rasa yang buruk itu membuat orang tidak suka beribadah. Ya, karena apa? Dia lebih suka untuk berbuat yang jahat, ya tidak punya nilai kemanusiaan, tidak punya ruang toleransi, maunya menang sendiri. Maka kita bisa melihat ya orang-orang yang kalau ngomongnya jahat, kasar, ya potong lehernya gitu ya. Hancurkan, kepuk gitu ya. Itu sebetulnya cita rasanya buruk karena sudah dikendalikan sama iblis. Di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 26, Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang cita rasanya sudah dihancurkan sama iblis. Roma 1 ayat 21-26. Akan tetapi sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak menghormatinya sebagai Allah atau bersyukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi tidak berguna dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menganggap diri bijaksana tetapi menjadi bodoh dan menukar kemuliaan Allah yang tak bernoda dengan gambaran-gambaran manusia yang fana, burung-burung, binatang berkaki empat, dan atau binatang-binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang menginginkan kecemaran, sehingga mereka saling mencemari tubuh mereka di antara mereka sendiri. Sebab mereka menukar kebenaran Allah dengan kebohongan dan sujud serta menyembah makhluk ciptaan, bukan Sang Pencipta yang terpuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu-nafsu yang hina, sebab perempuan-perempuan mereka yang menukar hubungan yang wajar dengan hubungan yang tidak wajar. Zaman sekarang, orang sudah rusak sedemikian rupa ya akhlaknya, cita rasanya. Orang tidak bisa menikmati dirinya sebagai laki-laki. Dan kemudian dia menjadi banci, transgender. Orang tidak bisa menikmati hubungan suami istri, laki dan perempuan. Terus kemudian dia yang laki jatuh cinta sama laki, yang perempuan jatuh cinta sama perempuan. Kenapa? Karena ini masalahnya. Karena pikiran mereka sudah diserahkan oleh Allah kepada kecemaran. Karena apa? Kedegilan hati mereka. Sehingga iblis merusak harkat mereka. Merusak pola berpikir mereka. Saudara, saya tidak benci kepada orang LGBT. Malah sebaliknya saya mempunyai belas kasihan. Mereka orang-orang yang tidak beruntung karena mereka tidak menemukan kepuasan dalam diri mereka, dalam kodrat mereka. Mereka orang-orang yang perlu ditolong. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara jangan menjauhkan, jangan membenci, jangan mencibir mereka. Tetapi tolong mereka untuk mereka menemukan kembali kodrat mereka. Menemukan kembali kebenaran itu, ya, supaya mereka dipulihkan. Ada dua hal yang parah di dalam Roma pasal 1 ayat 24-26 tadi. Dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang menginginkan kecemaran. 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu-nafsu yang hina. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas ketika kita menolak untuk dipulihkan, ketika kita menolak untuk diubah mindset kita, pola berpikir kita, maka Tuhan tidak ada cara lain adalah menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran kita yang sesat. Mari kita bertobat, mintalah Roh Kudus memimpin kita mengubah cita rasa kita, supaya kita memiliki cita rasa yang agung, yang mulia, yang kudus. Sama seorang bangsawan, ia punya cita rasa yang khusus, nggak kampungan. Maka bangsawan surgawi, yaitu orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, mestinya punya cita rasa yang kudus dan mulia. Nah, mindset yang diubahkan itu juga akan membuat orang memiliki cara berbicara yang berbeda. Orang yang dirusak pikirannya punya cara berbicara yang buruk. Misalnya apa? Kasar. Ia tidak lagi kenal siapa suaminya, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa teman dekatnya, siapa orang tuanya. Kalau dia sudah mulai emosi atau bercanda, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, ya, yang kasar, ya. Ada orang-orang yang suka memaki dengan sebutan nama binatang, bahkan kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya itu sebutin nama binatang-binatang ya yang bisa dia sebutkan. Ada orang-orang ketika emosi itu suka mengutuki, mengharapkan kesialan orang lain. Ya, mampus lo. Ya, biar umurnya pendek sekalian gitu ya. Atau dengan kata-kata jorok.
baik bercanda maupun sedang meradang emosi. Ya, saudara, itu nggak benar. Kalau kalau engkau adalah anak Tuhan, kalau engkau mengaku percaya kepada Yesus, kendalikan mulutmu, kendalikan cara berbicaramu. Jangan asal jeplak, ada kata-kata tidak senonoh, tidak hormat. Apalagi kepada orang tua dan kepada guru. Ya, ini hati-hati untuk anak-anak muda. Supaya kalau bercanda, kalau berkata-kata, jangan asal-asalan mengeluarkan kata. Ya. Kata-kata fitnah untuk menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain harus dibuang dari mulut kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan mengontrol kata-katanya. Ia akan tahu bagaimana berkata yang dapat membangun orang lain dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Ia akan lebih memilih menjadi berkat ketimbang menjadi musuh. Ini orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Cita rasa yang buruk juga tidak bisa membedakan mana yang kudus dan mulia dan mana yang tidak. Akhirnya akan melahirkan kebiasaan yang berbicara buruk. Misalnya ada orang yang suka ngobrolin kejelekan orang lain, ada yang suka memposting kata-kata yang buruk di medsos, ya. Ada orang-orang yang seleranya menghakimi orang lain, itu dilampiaskan di media sosial, ya, di obrolan-obrolan dengan orang lain gitu ya. Ada orang-orang yang suka kalau emosi itu suka berkata-kata yang kasar gitu. Yang kelima, mindset yang diubahkan itu akan mengubah ambisi atau keinginan. Ketika saya lulus kuliah dari teknik sipil, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Maka saya masuk ke sekolah Alkitab sambil bekerja. Ya, saya hanya punya satu minat. Ya, dulu waktu saya kuliah teknik sipil, saya punya cita-cita jadi orang kaya, jadi orang berhasil, jadi seorang usahawan. Tetapi ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya hanya punya satu minat, yaitu hidup untuk Tuhan. Jika saya bekerja pun itu adalah bagian dari melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih menarik selain adalah untuk Tuhan. Dan tak ada yang lebih memotivasi hidup ini selain membagikan Injil sehingga orang lain diselamatkan. Saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan sejak usia sangat muda pada waktu itu, ya kalau nggak salah sekitar 24 tahun. Walaupun saya tidak mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa diandalkan untuk melayani, untuk berhasil dalam pelayanan ya. Saya mendapat guru-guru yang hidupnya diberikan hanya untuk Tuhan. Beberapa dari mereka itu sangat sederhana hidup mereka. Nah, saya bisa menangkap hati mereka yang terpancar dari cara mereka mengajar ya, berbicara dan berkhotbah ya. Nah, Bapak Ibu, jika Anda memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang saya ajarkan, Anda akan melihat isi hati saya dan kesungguhan saya supaya Anda diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti saya melihat api yang terpancar dari dosen yang mengajar saya dulu. Namun mereka ini ya berasal dari generasi lama yang dididik hanya untuk memberitakan Injil. Mereka orang-orang polos yang tidak terlatih untuk menghadapi tipu daya iblis yang sesungguhnya. Dan dengan semangat yang tinggi saya melayani. Ternyata dalam perjalanan waktu saya menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa tidak cukup kita hanya sekedar memberitakan Injil, tidak cukup kita hanya sekedar menjadi orang Kristen. Ya, saya beruntung saya diberi Tuhan hidup yang cukup panjang, yang lebih sehat daripada beberapa teman. Ya, lebih lama dari beberapa teman yang merintis pelayanan. Kemudian ada beberapa teman yang meninggal lebih awal, dan saya melihat mereka tidak sempat menyelesaikan hatinya di hadapan Tuhan. Mungkin bagi orang lain atau awam ya, teman-teman saya ini teman yang oke-oke aja lah. Ya secara standar umum mereka itu oke-oke aja gitu ya. Orang-orang baik maksud saya. Nah, tetapi saya kan tahu lebih jauh kehidupan mereka karena saya cukup bergaul dengan mereka ya. Saya cukup akrab dengan mereka sehingga saya bisa tahu ada sisi-sisi gelap hati mereka yang belum dibereskan. Nah, jika disandingkan dengan firman Tuhan yang murni, Injil yang murni, dan yang saya mengerti sekarang, aduh saya sebetulnya menyesal sekali ya dengan kehidupan teman-teman saya yang pergi lebih dulu tadi. Mereka tidak mencapai kemuliaan yang sebetulnya harusnya mereka bisa capai. Saya melihat begitu banyak orang tanpa sadar berjalan kepada api yang kekal walaupun mereka Kristen. Walaupun mereka terlibat dengan pelayanan, walaupun mereka bukan pejinah, bukan pencuri, bukan pelacur, bukan pembunuh. Tetapi jika diukur dengan standar
kebenaran firman Tuhan, standar moral umum mereka ini sebetulnya belum mencapai sasaran Tuhan, sasaran Bapa. Nah, saya menyadari sekarang ketika pikiran saya makin diterangi Injil dengan pengalaman-pengalaman dari Tuhan ya yang diizinkan terjadi dalam hidup saya dan menempa saya, membuat saya tuh bisa mengevaluasi tentang kehidupan ini. Dan Bapak Ibu terus terang yang membuat frustasi dalam hidup saya adalah ketika melihat orang-orang tidak mau sungguh-sungguh berubah. Ya, melihat orang-orang tidak mau sungguh-sungguh maju untuk mencapai nilai kesempurnaan tadi walaupun mereka sudah bertahun-tahun diajar. Walaupun mereka sudah melayani Tuhan, ya, walaupun mereka ada yang kita kirim untuk disekolahkan sekolah Alkitab, ya. Beberapa orang yang saya lihat seperti berjalan di tempat, maka saya sangat menekankan tentang betapa pentingnya memperbaharui pikiran. Orang yang berhasil memperbaharui pikiran, ia bisa tetap memiliki gairah belajar, berbisnis, bekerja, berpolitik, tetapi tekanannya pasti berbeda. Tanpa Tuhan, tekanannya pasti hanya untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, keamanan diri sendiri. Tetapi dengan Tuhan, pikirannya pasti berubah. Semuanya itu seperti di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab ketika seorang Kristen menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan Yesus, seperti di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, maka ia akan menyadari bahwa segala yang dia miliki, segala yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Maka saudara, orang-orang yang diubahkan ini tidak lagi tertarik kepada ambisi pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan katakan jika sudah lulus STH akan hilang ambisi pribadinya. Jangan katakan kalau saya sudah makmur, sudah kaya, saya akan hilang ambisi pribadinya. Jangan katakan kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan jadi baik, saya akan jadi orang yang rohani. Ada banyak orang sarjana teologi begitu lulus, mimpinya adalah menjadi pengkhotbah yang terkenal. Mimpinya adalah mempunyai pendapatan yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, hidup enak, kaya raya. Memang tidak merugikan orang lain sih, tetapi sebetulnya itu sudah meleset dari sasaran Allah. Banyak orang yang sembuh dari penyakit, setelah sembuh mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terus hadiah yang ketiga adalah mur. Mur adalah salah satu bahan untuk mengawetkan mayat. Jadi, mur ini berhubungan dengan prosesi kematian. Agak mengherankan ya orang Majus itu memberikan mur kepada bayi Yesus. Nah, apakah mereka berpikir bahwa bayi Yesus itu nanti akan mati apa enggak? Nah, saya enggak tahu. Tetapi pasti enggak begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini sebetulnya Alkitab mau mengatakan bahwa orang-orang Majus tadi, selain mereka menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya, menyerahkan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ini artinya adalah mereka mempersiapkan kematian diri mereka dengan menyerahkan kepada Tuhan. Berarti mereka itu siap menerima apa yang dipimpinkan oleh Tuhan, mereka siap menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, harapan Tuhan adalah memiliki umat yang dewasa rohani, bukan sekedar beragama Kristen. Memang di dunia ini ada 2,6 miliar orang Kristen, ya, dengan berbagai macam alirannya. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan jumlah orang Kristen yang banyak. Tuhan hanya mau menerima orang-orang yang mau lahir baru. Saudara baca sendiri deh di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Yaitu orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mau menjadi anak-anak Allah sejati. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Anak di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata huios, artinya pangeran-pangeran Allah, anak-anak sah. Ya, anak-anak sah yang dipersiapkan untuk memasuki kemuliaan, dan ini harus memiliki nilai yang mulia. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini belum memiliki nilai-nilai mulia dalam hati saudara, saudara itu belum siap untuk masuk di dalam kerajaan yang mulia. Dan ini saudara, pada hiruk pikuk mempersiapkan Natal ini, saya mau mengajak kepada saudara. Ketika orang pada ketakutan menghadapi pandemi COVID-19, mereka takut mati. Ketika ada banyak orang kehilangan pekerjaan, sedih karena PHK maupun pensiun, ya. Mau nggak Anda memberikan telinga Anda untuk diubahkan oleh Tuhan melalui suara Roh Kudus yang bersuara pelan di hati Anda masing-masing? Khotbah ini jika Anda peka, inilah harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Karena mempersiapkan hati Anda supaya Anda menjadi orang yang benar-benar menyenangkan Bapa. Alkitab mengatakan bahwa standar perkenanan Bapa pada Anda bukan karena jam pelayanan Anda yang banyak. Bukan karena Anda seorang pengkhotbah yang hebat. Bukan karena Anda seorang yang mempunyai karunia-karunia roh. Bukan karena ada banyak orang yang suka pada Anda dan banyak orang berdoa kepada Anda. Tetapi jika Anda tepat sasaran, itulah perkenanan Bapa. Karena jika tidak demikian, percaya deh bahwa akan banyak dari Anda itu yang bernasib seperti Yudas Iskariot atau Raja Saul. Yang tidak punya kesempatan untuk berubah dan bertobat. Ya, dan saya telah melihat banyak orang yang seperti itu, baik orang muda maupun orang tua yang sudah terlanjur sulit diubah, makin menjauh dari Tuhan. Maka, jika orang Kristen kebanyakan menyebut Desember ini sebagai masa Advent atau penantian, Anda yang mendengar khotbah ini adalah kesempatan untuk membongkar manusia lama dan terus-menerus memperbaharui menjadi berkenan kepada Allah. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 4, saya bacakan ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah berpikir, mulailah belajar, memikirkan hal-hal yang bersifat kekal, yang bersifat surgawi. Ya, oleh sebab itu jangan tawar hati. Usia kita makin tua, tenaga kita makin habis, makin melorot, kecantikan kita makin sirna, tidak masalah. Yang penting manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari sampai kepada kesempurnaan. Saudara mau? Inilah kesempatan Desember ini. Saudara mulai bersungguh-sungguh supaya tahun 21 nanti saudara menjadi orang yang berbeda. Saudara siap untuk mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupanmu, apapun keadaanmu, apapun posisimu, engkau diubahkan sepenuhnya menjadi anak-anak Allah yang membanggakan Bapa.